Halo, kami dari kelompok 7, saya Sabita Ulia. Saya Ariska Zakia Nurfaiza. Saya Naufal. Kami akan menyampaikan materi tentang Pemisahan dan pertahanan karyawan. apa sih separation dan retaining itu? Separation yaitu pemutusan hubungan kerja, sedangkan retaining mempertahankan karyawan yang profesional, produktif, dan berkualitas. Dua jenis perputaran karyawan. Yang pertama, involuntary turnover atau perputaran yang tidak disengaja, dan voluntary turnover atau perputaran sukarela. Dampak pada perusahaan disajikan dalam tabel berikut ini. Ya, prinsip keadilan. Keadilan hasil, keadilan prosedural, dan keadilan interaksional. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip keadilan. Pelepasan yang salah. Pemberhentian seharusnya tidak merusak perjanjian dan kebijakan publik. Atasan tidak mencampuri pengambilan keputusan dengan umur, jenis kelamin, ataupun sara. Privasi karyawan. Jika seorang karyawan merasa privasinya terganggu oleh atasan, karyawan tersebut dapat mengajukan tuntutan hukum. Disiplin progresif. Dalam mengatasi permasalahan supaya adil, sah, dan efektif, dapat menggunakan prinsip Hot stuff rules. Jika seseorang tidak disiplin dan mengulangi pelanggaran, akan berdampak pada hukuman. Dan berikut ini respon disiplin progresif. Penyelesaian sengketa alternatif. Terdapat 4 metode untuk menyelesaikan masalah, yaitu Kebijakan pintu terbuka, penilaian rekan sejabatan, meditasi, dan arbitrasi. Selain ada ADR, terdapat juga Employee Assistance Programs dan Outplacement Counseling. Promosikan karyawan bertujuan untuk meningkatkan retensi bersama dengan ukuran kinerja lainnya. Kemudian ada peninggalan kerja. Di dalamnya terdapat job dissatisfaction atau ketidakmampuan kerja, meliputi disposisi pribadi, tugas dan peran, pengawas dan rekan kerja, serta gaji dan tunjangan. Kemudian job withdrawal yang mencakup masalah fisik dan mental. Ketidakpuasan kerja dapat dilihat dari watak pribadi, tugas dan peran, supervisor dan rekan kerja, serta gaji dan tunjangan. Tindakan yang diambil karyawan ketika tidak dapat mencapai kepuasan kerja dapat dilihat dari perubahan perilaku, penarikan diri dari pekerjaan secara fisik, dan penarikan diri secara psikologis. Berikut penjelasan mengenai kepuasan kerja. 3 komponen pentingnya yaitu nilai, persepsi, dan pemikiran tentang apa yang menjadi penting. Untuk meningkatkan kepuasan kerja, atasan dapat melakukan hal-hal ini. tugas dan peran yang tepat. tindakan pencegahan untuk keselamatan ketika bekerja dapat berpengaruh pada keselamatan dan kesehatan pekerja, Teknik analisis peran. yaitu sebuah proses formal mengidentifikasi harapan yang berhubungan dengan sebuah peran, Lalu bagaimana langkah-langkahnya? dimulai dengan tujuan peran, persepsi, harapan, kontribusi, hingga diskusi, dan terakhir pencatatan pokok-pokok peran. Dalam organisasi, supervisor dan karyawan harus saling membantu dan peduli untuk mencapai kepuasan kerja. Selain itu, hubungan antar karyawan juga berkontribusi pada kepuasan kerja, maka bangunlah hubungan positif sesama karyawan. Memantau kepuasan karyawan dapat dilakukan dengan memperhatikan perubahan pada karyawan dan program survei. Nah, ini contoh dari survei kepuasan kerja yang sering digunakan, yaitu indeks deskripsi pekerjaan. Contoh lainnya yaitu dengan mengandalkan gambar seperti ekspresi wajah untuk mengukur kepuasan kerja karyawan, Nah, yang terakhir ada exit review. yang bertujuan mengetahui alasan karyawan untuk berhenti dari organisasi. Terima kasih.